At-Taubah ayatnya 124, satu ayat ini dulu. Dan apabila diturunkan suatu surat, maka di antara mereka orang-orang munafik ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surat ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka surat ini menambah imannya dan mereka merasa gembira. Suratnya panjang, banyak yang tidak hafal, saya sendiri juga tidak hafal. Ini mengungkapkan, memaparkan kepada kita ini satu dari sifat kemunafikan. Kita tahu kita jelas-jelas bukan orang kafir karena kita sholat, kita orang Islam, ya, kita orang beriman mudah-mudahan. Tapi sifat dari kekafiran ini, sifat dari kemunafikan ini bisa saja muncul atau ada di dalam hati kita. Dalam satu kalimat di sini dikatakan, wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum yadathu hadhihi imana. Dan apabila diturunkan suatu surat, maka di antara mereka orang munafik berkata, sapa sing wonge di antara kita ini sing tambah imane? Nah, kalau mereka itu satu golongan, satu geng, nah ya, mengatakan sudah ditunjuk-tunjukkan ayatnya, sudah ditunjuk-tunjukkan suratnya, tidak mau untuk melaksanakannya. Mendengarkannya aja tidak mau, apalagi melaksanakannya. Nah, kadang yang ada seperti ini adalah kalau kita berfirqah, kalau kita berbeda golongan. Aku golongan A kok, sing nerangke kok golongan B. Noh, orang ngono kuwi. Aku golongan C kok, sing nerangke golongan E. Moh, aku ya ora arep gunake apa sing diomongke. Nah, ini saya yakin kadang di dalam hati kita, di dalam pikiran kita ada muncul sesuatu yang seperti itu. Padahal yang diucapkan, yang dikatakan adalah sama. Ada di dalam Al-Qur'an, Qur'ane padha, yang dibuka unine ya padha, kan yang ora ngerti artine diwaca artine sehingga akan lebih paham lagi. Oh iya, ternyata ada sifat-sifat yang ada di antara mereka, ada di antara saya. Mungkin sifat kemunafikan itu ada di dalam hati kita, mungkin ada di dalam jiwa kita, hanya karena dilandasi perbedaan golongan, perbedaan partai, perbedaan suku, dan lain sebagainya. Apalagi kita mengerti pada akhir-akhir ini di media sosial, di TV, di radio, saling mengejek satu dengan yang lain, yang digunakan adalah ayat Al-Quran. Makanya kembali lagi pada ayat ini, kalau yang diucapkan itu adalah apa yang ada di dalam Al-Quran, padahal kita sudah mengerti, kita sudah meyakini bahwa Al-Quran itu hudal lil muttaqin la raiba fihi, tapi kenyataannya dalam penerapannya, mari kita sedikit-sedikit, kita tidak melihat dari omongannya siapa mereka mengatakan, mereka membicarakan, tapi kita melihatnya apa isi yang ada di dalamnya. Sini dikatakan, kalau diterang-terangkan masalah ayat, masalah surat, nah, ada orang yang mengatakan, Allah, nah gue sing ngomong kowe, apa kita mau seperti itu? Padahal yang dibacakan, yang diomongkan oleh orang itu adalah apa yang ada di dalam Al-Quran. Makanya jangan sampai diri kita, terutama saya, tidak melihat dari golongan yang mengatakan, tapi isi yang diomongkan itu apa. Nah, ternyata ada di dalam Al-Quran. Kalau kita ada yang mengatakan, Allah, kayak omongannya kae, nah ini kan jadi satu pelajaran bagi kita. Jangan sampai kita mempunyai sifat-sifat kemunafikan seperti apa yang diungkapkan dalam Al-Quran ini. Dalam satu keterangannya atau tafsirnya kan yang sering dijadikan contoh adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Dilaporkan kepada Nabi Muhammad, kemudian dipanggil, marilah berkumpul, saya mintakan ampun kepada Allah SWT
Tapi dari golongannya Abdullah bin Ubay bin Salul itu tidak mau. Makanya kembali lagi pada ayat ini, terusannya adalah untuk orang yang beriman. Fa ammal ladzina amanu fayadatuhum imanau wa hum yastabshirun. Adapun orang-orang yang beriman, maka surat ini menambah imannya dan mereka merasa gembira. Nah, perbedaannya sangat jelas. Al-Quran itu bayin. Al-Quran itu menjelaskan antara hitam dan putih, antara yang bisa dilihat dan yang tidak bisa dilihat, antara bisa didengar dan yang tidak bisa didengar. Jelas, tidak ada yang ragu-ragu. Nah, ini jelaskan, kalau kita itu diperdengarkan ayat-ayat Allah, nanti kita jadi taslim, iman kita bertambah, itulah satu tanda kalau kita itu adalah bagian dari orang yang beriman. Taubah 124. Kemudian pada ayat berikutnya dijelaskan, wa amal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. 125-nya. Dan adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit kemunafikan itu tadi, maka dengan surat itu akan menambah kekafiran mereka yang telah ada dan mereka akan mati dalam keadaan kafir. Nah, ini jelaskan awalnya tadi adalah orang yang munafik. Sebetulnya hakikatnya orang munafik itu juga orang kafir. Dan kita mengerti orang munafik itu kalau nanti di dalam neraka itu letaknya di paling bawah, lebih bawah dari orang yang kafir. Nah, kita jangan sampai termasuk bagian orang munafik ini. Kalau kafir saya katakan tadi jelas tidak mungkin. Awake dhewe yang mangkat Jumatan kok. Awake dhewe yang salat 5 waktu. Bedane kafir kalau orang kan siji salat 5 waktu, satunya tidak. Bedanya itu, walaupun dia itu rukun Islam 4 dijalankan, yang 1 tidak dijalankan, itu bukan orang Islam. Walaupun sudah haji, tapi kalau tidak sholat 5 waktu, itu adalah bukan orang Islam. Kembali lagi pada ayat 125 ini, orang munafik harganya sama dengan orang kafir. Orang munafik ada penyakitnya yaitu tadi diterang-terangkan tentang ayat Al-Quran, tidak mau menerimanya, bahkan malahan mengajak-ajak golek bolo untuk tidak mau memperdengarkan, bahkan mengganggu. Nah, ini yang jadi satu perkara bagi dirinya sendiri sudah berdosa, dan dia nanti juga menanggung dosa dari orang yang lain itu karena diganggunya itu tadi. Maka dengan surat itu akan menambah kafiran mereka yang telah ada, dan mereka akan mati dalam keadaan kafir. Kembali lagi, kalau kita ini masih hidup, alhamdulillah kita ya sehat, alhamdulillah kita bisa berangkat Jumat, sholat Jumat. Nah, kita jaga dari kesehatan kita ini. Kita uri-uri dari pikiran kita ini. Bagaimana cara untuk memelihara pikiran kita ini? Salah satunya adalah kita membaca Al-Quran. Apalagi ditambah lagi dengan kita membaca artinya, kita jadi mengerti arahnya dari kalimat-kalimat atau kata-kata yang ada di dalam Al-Quran itu apa, sehingga kita bisa memahami betul. Orang yang ya diwaca ya alhamdulillah, untuk ganjaran satu huruf ganjarannya jelas ada. Tapi Al-Quran itu tidak diturunkan tidak hanya untuk dibaca, tapi Al-Quran diturunkan salah satu yang lain tujuannya adalah hudal lil muttaqin, hudal lin nas. Bagaimana kita bisa tahu, bagaimana kita bisa mengerti dari Al-Quran itu sebagai petunjuk, Al-Quran sebagai barokah, sebagai rahmat, kalau kita tidak bisa atau tidak mengerti dari artinya itu. Jangan sampai nyun sewu kita seperti hewan peliharaan. Kita yang manusia, tapi pikiran kita tidak kita gunakan. Pikiran kita tidak kita jalankan. Kon ngalor yang ngalor, kon ngidul yang ngidul. Padahal ada sesuatu aturan yang itu tidak sesuai, tidak sama dengan apa yang dalam Al-Quran, apa yang ada dalam hadis. Makanya sangat pentingnya bagi kita untuk mempelajari Al-Quran. Sangat pentingnya bagi kita untuk mempelajari hadis. Apalagi dengan era teknologi ini. Tapi kita jangan sampai juga kebablasan. Kita belajar sendiri, delalae sing penak-penak ya dilakoni, sing ra penak wah iki ora iso iki. Nanti kita kena ayat lagi. Seperti pada ayat yang lain dijelaskan,
gantinan Al-Qur'an iku ya aja isine ngono kuwi. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Tapi kalau kata-katanya di sini kan bukan diganti Al-Qur'an. Ustadz gantinan. Kayak iki orang entuke aku main kertu kok. Kayak iki orang entuke aku nyolong kok. Nah, seperti itu. Makanya sedikit-sedikit kita pelajari. Dan apalagi kita yang alhamdulillah mata kita masih awas lah. Nah, nanti kalau kita umurnya 40 ke atas itu saya yakin penglihatan kita akan menurun. Sing celak iki malah ra ketok. Diatoke sithik malah dadi ketok. Nah, itu. Jadi ini juga menjadikan satu sanepan perumpamaan bagi kita ini juga. Jangan sampai kita seperti yang gajah di pelupuk mata tidak kelihatan itu. Kuman di seberang lautan malahan kelihatan. Makanya dengan bertambahnya usia kita akan kita menjadi lebih tunduk lagi, lebih tawadhu lagi, lebih mengerti lagi. Karena apa? Yang kita pakai, yang kita jadikan bekal untuk ke alam akhirat itu bukan pangkat kita, bukan derajat kita, bukan harta benda kita. Apa yang kita makan akan habis ke belakang. Apa yang kita minum juga akan habis ke belakang. Tapi apa yang kita dermakan, apa yang kita infakkan, itulah yang akan menemani dari kita ini semua. Sudah banyak di antara kita, tetangga-tetangga kita yang mendahului kita. Ini kan jadikan satu ayat, satu tanda, satu pengertian bagi kita. Jangan sampai kita nanti gelone atau merasa ruginya itu di sana. Neng kono ge ora enek. Wah, ngerti yo. Aku entuk bali neh ora yo. Enggak ada hal yang seperti itu. Makanya dengan ayat ini kembali menceritakan, membahas tentang kelakuan dari orang munafik. Taubah 124, 125. Hanya dua ayat ini mudah-mudahan jadi satu pelajaran, satu pengajaran kepada kita ini. Jangan sampai kita jadi orang Islam mukmin tapi terjatuh ke dalam golongan orang-orang munafik.